Selamat pagi, sahabat rohani. Firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari surat Nabi Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Pertobatan orang fasik dari kelakuannya. Ini sebetulnya intisari dari nas hari ini. Tuhan Allah menetapkan Yehezkiel menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana Yehezkiel mendengarkan firman dari Allah, Yehezkiel harus menyampaikan pesan itu kepada bangsa Israel melalui Yehezkiel. Tuhan memberikan pesan peringatan dan teguran kepada Israel yang sudah tersesat dan murtad dari jalan Tuhan, dan juga tentang keadilan dan harapan, keadilan dan penghakiman. Yehezkiel menyerukan firman Allah kepada orang jahat dengan harapan orang jahat itu mendengar firman Allah sehingga tergerak hatinya untuk meninggalkan segala kejahatan dan datang kepada Tuhan Allah. Kematian adalah akhir hidup orang fasik, dan Tuhan tidak inginkan kematian orang fasik tersebut. Tuhan menginginkan adalah pertobatan supaya kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Tuhan inginkan pertobatan di mana orang fasik meninggalkan jalannya yang selama ini hidup dalam perilaku kejahatan. Saatnya untuk memperbaharui hidup. Bukankah kata pertobatan itu kalau kita sedikit mengambil terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, yaitu metanoia. Metanoia itu berbalik langkah 180 derajat. Misalnya ketika kita menghadap timur, kalau 180 derajat kita berbalik, maka kita akan menuju arah barat. Nah, jadi tidak boleh misalnya dalam sikap posisi kita berdiri tidak boleh misalnya dari timur ke tenggara, kemudian ke selatan. Jadi harus total dia berbalik arah 180 derajat. Jadi seperti itu juga pertobatan yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan pertobatan di mana orang fasik meninggalkan jalannya yang selama ini hidup dalam perilaku kejahatan. Pertobatan merupakan perubahan hati dan pikiran yang membawa kita lebih dekat kepada Allah, berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah untuk pengampunan dan yang tidak akan pernah kembali kepada kehidupan lama yang telah ditinggalkannya. Pemirsa Saroha, pertobatan berarti pembaharuan hidup yang berlangsung terus-menerus setiap harinya. Dapat kita supaya kita melalui pertobatan supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Bisa misalnya kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma dalam Roma 12 ayat 2. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita luput dari dosa. Artinya
karena semua orang telah berbuat dosa. Kita tidak luput dari dosa. Tapi seruan untuk berbalik kepada Tuhan atau seruan untuk bertobat harus terus-menerus didengungkan. Berbaliklah kepada Yesus, janganlah keraskan hatimu. Datanglah dan ikut jalan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, mari ambil bagian memilih jalan hidup di dalam Yesus dan meninggalkan kehidupan yang fasik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.